para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Minggu 19 April 2020, yang kita rayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di hari yang suci ini, kami datang untuk memohon belas kasih-Mu, kerahiman-Mu yang mengalir dari lambung Putra-Mu untuk kami. Kami yang berdosa, dan Engkau selalu mencintai kami. Engkau tak pernah membiarkan kami merana dengan dosa-dosa kami. Pada Minggu Kerahiman ini, kami datang bersujud di hadirat-Mu dan memohon, berikanlah kami ampunan-Mu, berikanlah kami kerahiman-Mu, agar kami merasakan kedamaian, ketenangan dalam hidup kami sebagai putra dan putri-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia membusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kurindu ampunan-Mu dari lambung-Mu Tuhan. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kepada Suster Faustina, Yesus mengatakan, "Sebelum aku datang dengan pedang keadilanku, terlebih dahulu sekarang aku menawarkan samudra kerahimanku, supaya setiap pendosa dapat berenang di dalam samudra kerahimanku, merasakan kedamaiannya dan kembali kepadaku." Para sahabat sekalian, hari Minggu ini adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Paus Yohanes Paulus II adalah Paus yang disebut juga Paus Kerahiman. Mengapa? Karena dia adalah tokoh penting yang mendorong dan bahkan menetapkan pesta kerahiman pada minggu kedua Paskah ini. Tentunya pesta ini berdasar dari kitab suci yang kita bacakan tadi, ketika Yesus datang ke tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan lambungnya yang adalah bekas tikaman, bekas paku. Dan dari lambung Yesus itulah Yesus mengatakan kepada Suster Faustina bahwa dari sanalah mengalir darah dan air. Garis-garis warna merah melambangkan darah yang adalah karya Yesus yang menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Sedangkan garis-garis putih dalam gambar kerahiman melambangkan air yang adalah karya Roh Kudus untuk menyucikan dan memurnikan kita sekalian. Karena itu ketika kita merenungkan kerahiman Allah pada pesta hari ini, maka kita mengingat bahwa sifat luar biasa dari Allah itu adalah kerahiman atau belas kasihnya. Bagaimana mungkin tidak? Karena kita yang berdosa, tetapi Dia berani dan rela mengutus Yesus putranya turun ke dunia, mati untuk dosa-dosa kita. Dan ketika lambungnya ditikam dengan tombak, keluarlah air dan darah yang melambangkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena itu Allah yang Maha Rahim, kita teringat akan rahim seorang wanita, di mana rahim itu melindungi, di mana rahim itu menjaga si janin atau bayi di dalamnya. Maka ketika kita berbicara tentang kerahiman ilahi, berarti kita merenungkan tentang sifat belas kasih Allah untuk kita para pendosa. Bahkan dalam gereja Katolik, kita menyadari bahwa sifat Allah yang Maha Pengampun itu kita dapatkan di dalam kamar pengakuan. Ketika kita duduk di sana di hadapan imam, kita mengakui dosa-dosa kita, lalu imam berkata, "Anakku,
pergilah, dosa-dosamu telah diampuni. Karena itu para sahabat sekalian yang terkasih, ketika kita merayakan pesta kerahiman ilahi ini, kita semua diajak untuk merenungkan ABC kerahiman ilahi. A, as His mercy, meminta atau memohon belas kasih-Nya, bahwa kita para pendosa senantiasa memohon belas kasih dari Allah kita itu. B, be merciful atau berbelas kasihlah. Sama seperti Allah yang selalu berbelas kasih kepada kita, maka adalah tugas kita sekalian untuk selalu berbelas kasih, merangkul orang lain atau sesama kita yang bersalah dan berdosa terhadap kita. Dan C, completely trust, berarti kita percaya kepada Tuhan dengan utuh, percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Baik, yang dapat mengampuni dosa-dosa kita ketika kita datang memohon kepadanya. Karena itu, ingatlah apa yang Paus Fransiskus katakan, Allah tak pernah bosan untuk mengampuni kita sekalian. Hanya kitalah yang kadang tidak ada waktu, yang kadang merasa capek dan lelah untuk datang meminta ampun daripadanya. Allah adalah belas kasih, dan Dia berbelas kasih untuk Anda sekalian di minggu kerahiman ini. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan dariku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluargamu di mana saja Anda berada saat ini, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.